Hai sahabat Klulut Mania, ketemu lagi dengan saya David Army Putra di channel yang sama, yaitu channel Klulut Mania. Nah, pada video kali ini tema kita agak sedikit berbeda dari tema sebelum-sebelumnya. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang awal mula saya tersesat ke dunia kelulut. Sebenarnya latar belakang pendidikan saya atau profesi saya sebelumnya itu sangat jauh dari dunia kelulut. Dulu saya sekolah menengahnya seni rupa ya, kuliah juga di seni rupa ya. Kuliahnya di ISI Yogyakarta ya. Dari sebelum dan sampai tamat setelah kuliah, saya banyak berpameran di Jogja, di Semarang, di Bandung, di Jakarta, di Bali, dan ada juga beberapa kali pameran di negara tetangga ya. Nah, singkat kata singkat cerita, pada akhir tahun 2014 saya pulang kampung ke daerah asal saya, yaitu di Sumatera Barat atau di Ranah Minang ya. Secara estetika itu alam di Sumatera Barat atau di Ranah Minang itu alamnya indah. Kemudian secara potensi pertanian, alamnya sangat subur ya, tanahnya sangat subur, kemudian suhunya juga sangat mendukung untuk dunia pertanian gitu. Kemudian secara umum sumber air juga melimpah gitu ya. Dengan kondisi alamnya yang sedemikian rupa, ternyata banyak lahan-lahan itu yang tidak digarap atau bahkan terbengkalai sampai bertahun-tahun ya. Kalaupun ada yang digarap, itu masih banyak yang belum maksimal tergarap gitu ya. Nah, mungkin orang Minang ini banyak karena memang banyak yang merantau ya, jadi tanah atau kampungnya itu malah tidak tergarap gitu karena terlalu banyak yang merantau. Dan kalaupun ada yang tinggal di kampung atau di daerah asalnya di Sumatera Barat gitu ya, pemuda misalnya, pemudanya pada umumnya saya perhatikan juga tidak terlalu tertarik dengan dunia pertanian atau dunia cocok tanam gitulah. Mungkin mereka agak enggan atau mungkin mereka agak malu ya. Nah, itu sih awal atau hal yang paling agak menonjol yang saya rasakan ketika awal pulang kampung pada tahun 2014 akhir. Akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017 itu saya memberanikan diri untuk mencoba menanam labu. Nah, kebetulan di sebelah rumah orang tua saya itu ada lahan yang cukup luas yang sudah lama tidak tergarap ya. Kemudian saya minta izin sama yang punya lahan dan alhamdulillah diizinkan. Nah, dimulailah uji coba pertama saya menanam labu. Ya, maklum saja karena sudah sangat lama tidak menggeluti dunia tanam menanam. Uji coba pertama saya menanam labu bisa dibilang hasilnya kurang maksimal. Ada beberapa permasalahan ketika itu yang menonjol. Yang pertama itu buah labunya itu kurang lebat ya, kurang banyak. Yang kedua itu ukuran dari buahnya itu agak kecil-kecil ya, jadi agak kerdil gitu. Nah, kemudian setelah itu banyak buah yang lumayan besar, mungkin sekitar segini ya, itu banyak yang jatuh atau yang lepas dari tampuknya. Nah, kemudian saya mencoba mencari jawaban ya dari permasalahan tersebut. Akhirnya saya googling lagi, buka-buka YouTube lagi, sampai akhirnya saya menemukan pembahasan atau artikel yang membahas tentang kualitas penyerbukan dari lebah tanpa sengat gitu. Nah, karena gini, labu itu bunganya itu ada dua macam, jadi ada bunga jantan, kemudian bunga betina. Jarak bunga jantan dengan bunga betina ini bisa 1 meteran ya, atau bahkan lebih. Nah, menurut artikel itu, kalau ada tanaman yang seperti itu, tipikal bunganya, itu penyerbukannya paling efektif itu dibantu oleh lebah, dan paling bagus lagi dibantu oleh lebah tanpa sengat atau kelulut. Nah, itu awal mula saya terkesan dengan peran kelulut.
yaitu perannya sebagai polinator. Nah, akhirnya sebelum saya memulai menanam labu periode yang kedua, saya sibuk mengumpulkan beberapa koloni jenis Tetragonula yang mungkin sekitar 11 atau 15 koloni Tetragonula waktu itu saya kumpulkan, kemudian saya taruh di sekeliling kebun labu itu ya. Nah, padahal sebenarnya pada periode nanam labu yang pertama itu ada jenis Tetragonula ingin bersarang di dekat kebun labu itu ya. Malah saya usir dengan membuat api unggun kecil di bawah tempat mereka ingin bersarang itu ya. Akhirnya mereka pergi ya. Nah, itu dia pengaruh dari maklumat sabiko atau informasi pendukung tentang sesuatu ya. Sebelumnya saya menganggap kululut itu tidak berguna atau tidak bermanfaat ya, atau justru cenderung membencinya. Nah, sekarang setelah saya mengetahui atau punya informasi yang cukup tentang kululut atau perannya gitu ya, saya justru berbalik arah dari yang sebelumnya mengusirnya dengan membuat api unggun kecil, sekarang malah sibuk mengumpulkan beberapa koloni untuk membantu penyerbukan. Nah, singkat kata singkat cerita, hasil dari menanam labu periode pertama dengan menanam labu periode kedua itu memang hasilnya jauh berbeda ya. Kalau yang periode pertama itu buahnya itu kurang lebat, kemudian ukuran buahnya itu kurang maksimal ya, agak kecil-kecil, kemudian buahnya itu banyak yang rontok ya. Sedangkan periode kedua setelah penyerbukan labu itu dibantu oleh kululut ya, seingat saya hampir setiap pagi itu saya kontrol di setiap bunga itu ada sekitar 5 ekor kululut jenis Tetragonula ya. Hasilnya itu buahnya itu lebih lebat, kemudian ukuran buah itu juga lebih besar, kemudian buah itu lebih kuat melekat ke tampuk buah itu ya. Yang paling penting adalah karena kualitas penyerbukannya itu bagus, saya menjadi bisa mewujudkan eksperimen saya, eksperimen buah ya. Kalau kawan-kawan pernah tahu tentang semangka kotak atau melon kotak yang ada di Jepang itu, nah saya juga ingin membuat eksperimen buah semacam itu. Tetapi saya memilih labu. Kenapa labu? Karena labu itu lebih tahan lama. Apalagi kalau itu menggunakan full pupuk organik. Nah, seperti yang saya tanam itu semuanya pakai pupuk organik ya. Jadi bisa tahan sampai dengan 6 bahkan bisa sampai 8 bulan itu bisa tahan. Buahnya itu lebih kuat melekat ke tampuk buahnya, kemudian ukuran buahnya lebih besar. Akhirnya buah labu itu pun juga lebih bisa memenuhi ruang dari cetakan yang sudah saya sediakan untuk mencetak buah tersebut ya. Jadi hasilnya juga lebih maksimal gitu, lebih terasa kotaknya gitu ya, jika dibandingkan dengan eksperimen sebelumnya. Dari labu kotak itu saya juga membuat lukisannya, kemudian lukisan tersebut juga sempat dipamerkan di sebuah galeri di kota Padang ya. Mungkin itu dia cerita saya ya, awal saya tersesat ke dunia kululut, yaitu justru saya itu terkesannya itu karena peran kululut itu sebagai polinator ya, atau sebagai penghulu yang mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina. Nah, dalam kasus ini adalah bunga jantan labu dengan bunga betina labu. Setelah itu saya pun tahu ada jenis atau genus lain daripada genus Tetragonula ini yang memang lebih produktif dalam hal madu dan polen ya, yaitu jenis Heterotrigona itama dan jenis Geniotrigona thoracea. Saya pun kedatangan seorang teman ya, dia itu main ke tempat saya, ke rumah saya gitu. Namanya Izal. Nah, Izal ini adalah fresh graduate-nya Unan Padang. Dulu skripsinya adalah tentang kululut gitu. Jadi pertemuan saya dengan Izal ini adalah gayung bersambut ya.
si Izal ini cerita kalau di kampungnya itu ada jenis Itama dan jenis Thoracica gitu. Dan akhirnya alhamdulillah saya di sana memang bisa melihat langsung jenis Itama dan Thoracica. Yang pertama itu Itama yang bersarang di pohon kelapa yang sudah lapuk. Yang satu lagi itu ada Itama yang bersarang di pohon yang tidak begitu produktif di kebunnya milik Izal ini. Yang Itama yang saya pindahkan ke stup ini akhirnya punah karena memang waktu itu stupnya masih asal-asalan ya, masih tipis. Dan yang satu lagi yang di pohon yang kurang produktif itu sampai sekarang masih ada di depan rumah orang tua saya. Nah, semenjak itu saya semakin fokus budidaya kelulut ya sampai sekarang. Nah, mungkin itu cerita saya awal mula tersat ke dunia kelulut dan kemudian fokus dalam budidaya kelulut sampai sekarang. Dukung terus channel kita Kelulut Mania dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Salam Kelulut Mania.